Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Wanita Miskin Bertemu Presidir Tampan di episode 42. Jenny segera menarik tangannya. Saat tanpa sadar, ia menyentuh duri mawar dan membuatnya tangannya berdarah kini. Ia masih menunggu Andreas pulang, tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan Andreas, dan perasaannya mulai gelisah kini. Nyonya, Jenny menoleh saat Dewi datang menghampirinya. Tidurlah, mungkin Tuan tidak akan pulang malam ini. Tapi besok pesta pernikahan kami. Jenny menatap sedih. Tapi lebih dari itu yang membuatnya risau bukanlah pesta pernikahan, tapi melainkan keadaan Andreas saat ini, karena Andreas masih belum mengabarinya lagi. Hujan telah reda cukup lama, meskipun saat ini sudah lewat tengah malam, tapi pencariannya masih dilakukan dengan cara manual agar tidak terjadi longsor susulan. Kita lanjutkan pencarian besok saja. Kondisi saat ini sangat tidak kondusif, ucap kepala tim SAR pada Morpin. Aku akan tetap mencarinya, dengan atau tanpa bantuan kalian. Andreas pasti masih hidup di bawah sana, ucap Morpin bersikukuh. Ia masih menggali tumpukan tanah dengan skop yang dipegangnya sambil menangis. Hatinya sangat sakit, tubuhnya menjadi lemas. Harusnya ia tidak memberitahu Andreas akan kejadian ini dan menanganinya sendiri, maka Andreas akan baik-baik saja sekarang. Bertahanlah Andreas, kamu harus selamat, istrimu menunggumu di rumah, ucap Morpin dengan tubuh bergetar. Ia terus menggali. Semua para pekerja yang melihat kerja keras Morpin yang tidak ingin menyerah akhirnya memutuskan kembali ke lokasi pencarian dan membantu Morpin dengan alat seadanya, karena alat berat yang mereka miliki juga ikut tertimbun bersama longsor. Kini harapan Morpin menjadi sangat besar. Pagi hari telah tiba. Jenny dan keluarganya telah berada di hotel tempat resepsi diadakan saat ini. Mereka telah merias diri dan kini hanya menunggu Andreas kembali. Makanlah, Bu Dewi bilang kamu belum makan dari kemarin, ucap Mina. Ia membawa sepiring nasi di tangannya untuk membujuk Jenny agar Jenny mau memakan. Wajahnya memang dirias cantik, tapi tidak dengan menutupi wajah pucat Andreas. Aku tidak lapar, Bi. Andreas akan khawatir jika kamu seperti ini. Makanlah meskipun sedikit. Tidak, Bi. Bagaimana aku bisa makan saat suamiku belum juga pulang? Andreas pasti pulang, tenanglah. Jenny tersenyum tipis. Ia percaya Andreas akan menepati janjinya. Tapi tidak dapat Jenny pungkiri jika ia juga merasa gelisah. Takut jika Andreas tidak akan pulang. Banyak pikiran buruk meninggapinya sejak semalam dan perasaannya tidak bisa berhenti gelisah. Para tamu sudah mulai berdatangan kini, dan Jenny hanya duduk sendiri di atas pelaminan membuatnya menjadi bahan gunjingan. Beberapa dari tamu yang datang mengetahui bagaimana Andreas melamarnya di pesta ulang tahun Darwis saat itu. Jadi mereka mencibirnya karena dulu Jenny hanyalah seorang pelayan. Cinderella sepertinya telah dicampakkan. Begitulah cibiran yang mereka katakan. Sedikit melukai hati Jenny, tapi tidak memiliki waktu untuk menanggapinya. Seluruh pikirannya hanya terfokuskan pada Andreas. Tidak lama berselang, Darwis tiba bersama keluarganya. Ia tersenyum dan berjalan mendekati Jenny, lalu duduk di sebelahnya. Sepertinya cucuku telah menyadari kesalahannya, jadi dia meninggalkanmu dengan cara seperti ini, ucap Darwis tertawa senang. Ia merasa sudah menang melawan Jenny, karena selama pertemuan mereka sebelumnya, ia selalu merasa Jenny lebih unggul darinya. Suamiku pasti datang. Tenang saja kakek. Kakek harusnya merasa khawatir karena cucumu sedang berada di lokasi pertambangan yang sedang longsor saat ini, jawab Jenny.
Ia memandang kosong, entah mengapa perasaannya semakin gelisah. Sekarang bahkan muncul rasa takut jika terjadi sesuatu yang buruk pada Andreas. Di lokasi pertambangan, Darwis terperanjak kaget. Ia segera meminta pengurus acara pernikahan menyalakan layar televisi yang berada di altar saat ini. Longsor susulan telah terjadi di lokasi pertambangan Grup Cakra dan memakan korban jiwa lagi. 2 orang dinyatakan menghilang. 1 orang anak seorang pekerja tambang yang tengah mencari ayahnya, dan 1 lagi adalah direktur utama dari Grup Cakra. Sampai saat ini belum ada berita kelanjutan dari longsor yang terjadi pukul 12.30 malam tadi. Darwis kembali duduk lemas. Begitupun dengan Jenny. Ia tidak tahu jika ada longsor susulan semalam. Air matanya menetes seketika. Jenny menangis histeris setelah melihat berita di televisi. Bohong, berita itu bohong. Andreas baik-baik saja. Suamiku baik-baik saja. Jenny menangis histeris. Mendengarkan teriakan Jenny, Mina yang saat ini tengah berada bersama tamu dengan Jayden segera berlari menghampiri Jenny. Kini suasana pesta menjadi kacau dan sebagian tamu terlihat memandang Jenny dengan iba. Tidak, Andreasku pasti selamat, Jenny mengucap dengan tatapan kosong. Ia tidak percaya dengan kabar yang dilihatnya di televisi. Jadi ia kembali berdiri dan menunggu sambil memegangi bunganya, berharap jika Andreas akan segera datang sesuai janjinya. Andreas pasti datang, dia telah berjanji padaku, ucap Jenny dengan sekuat tenaga. Ia menahan tangisnya dan tubuh yang terasa sangat lemas. Jenny, Mina mendekat. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangannya saat melihat berita di televisi yang disiarkan. Ia lantas segera memeluk Jenny dengan erat saat tubuh Jenny perlahan mulai lunglai. Ayah, Agus segera menghampiri Darwis bersama dengan Herlin dan istrinya. Darwis yang hanya duduk membeku melihat berita televisi langsung beranjak dan menampar wajah Agus. Dasar bodoh, mengapa kamu membiarkan Andreas melihat kondisi longsor yang terjadi dan yang kamu masih berada di sini? Bukankah itu tugasmu? Darwis berteriak dengan kesal. Wajahnya memerah, kemarahannya tidak terbendung. Agus memang sengaja menghubungi Morpin malam itu dan memintanya dan Andreas agar menggantikannya karena ia tidak mau datang ke tempat kotor seperti itu. Ia tidak tahu akan terjadi hal seperti ini yang akan menimpa Andreas yang membuat Darwis sangat murka sekarang. Maafkan aku ayah, itulah sebabnya aku tidak pernah bisa memberikanmu perusahaan padamu. Kamu sungguh tidak bertanggung jawab. Sekarang pergi dan cari cucuku, atau aku akan menimbungmu juga ke dalam tanah, teriak Darwis. Ia mengalihkan rasa khawatirnya dengan memarahi Agus. Dan dengan perasaan takut itu sekaligus marah, Agus segera pergi bersama istrinya meninggalkan pesta itu. Tenanglah kek, Andreas pasti selamat, ucap Herlin menenangkan. Pesta sudah dipastikan telah gagal, yang tersisa hanya beberapa keluarga dekat. Jenny masih terduduk lemas di pelaminan sendirian. Ia masih berharap Andreas akan datang. Sementara Mina dan Jayden memutuskan untuk tidak menunggu Jenny sementara ini dan hanya melihat dari kejauhan. Darwis telah kembali. Setelah mengarahkan semua anak buahnya untuk mencari Andreas, ia kembali dan berjalan mendekati Jenny. Ia kemudian duduk di sebelah Jenny. Jenny terlihat sangat terpukul saat ini. Ia diam tapi air matanya mengalir keluar. Andreas akan baik-baik saja, aku masih dapat merasakan napasnya yang berhembus hangat, ucap Darwis. Ia juga sama terpukulnya, tapi melihat Jenny yang duduk sendirian di sini membuatnya merasa kasihan pada Jenny. Jadi dengan perlahan ia merangkul Jenny dan memeluknya membuat Jenny semakin menangis. Andreas kita akan selamat, ucap Darwis sambil mengusap bahu Jenny pelan. Hati Jenny sungguh hancur. Ia masih menunggu kabar dari televisi tentang bagaimana kondisi Andreas saat ini. Andreas, bertahanlah, kumohon kembalilah padaku. Jenny kembali menangis saat memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi.
Tenanglah, ucap Darwis. Hatinya juga hancur saat ini. Bagaimana bisa kemalangan ini menimpa cucunya? Andreas sudah cukup menderita kehilangan orang tuanya sejak muda, dan ia tidak boleh bernasib tragis seperti ini. Karena sebelumnya ia baru melihat Andreas hidup kembali saat Dewi mengirimnya foto-foto kebersamaan Andreas dengan Jenny yang selalu menunjuk senyumannya yang mengembang. Ia tidak sepenuhnya menentang pernikahan Andreas dan Jenny. Ia hanya tidak ingin Andreas berakhir seperti dirinya yang menikahi wanita miskin dan akhirnya mengambil semua hartanya dan membuatnya harus memulai bisnisnya kembali dari nol. Tapi Jenny sepertinya berbeda. Gadis ini sepertinya tulus menyayangi Andreas, dan dia bukanlah gadis yang munafik. Dia bahkan tidak bersikap sok baik padanya. Darwis melepaskan dekapannya perlahan dan menggenggam tangan Jenny dengan erat. Andreas pasti kembali pada kita, Jenny. Terima kasih telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan kalian bisa berikan like beserta komentar sebanyak-banyaknya ya. Komentar kalian saya tunggu dengan mengomentari alamat kalian sendiri. Terima kasih, tunggu episode selanjutnya. Bye bye, see you next time.